guys, welcome back to my channel. Kali ini episode lanjutan dari bangun mobil drifting menggunakan BMW E36. Nah, di sini gue sudah memilih mobil untuk Baby. Ya waktu itu kan kalau kalian lihat di episode kemarin, Baby datang ke gue untuk belajar drifting dan untuk gimana sih cara bangun mobilnya. Nah, setelah kemarin kita ngobrol, kalian udah bisa lihat di episode pertamanya. Kalau kalian belum lihat episode pertamanya, silahkan klik link di atas. Udah gue taruh linknya di situ, silahkan kalian cek episode pertamanya. Dan sekarang di episode kedua, gue bakal bikin apa aja sih yang dirubah untuk menjadikan mobil ini bisa dipakai untuk drifting. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita mengganti suspensi standar bawaan mobil dengan menggunakan coilover. Nah, coilover ini kemarin kita beli dengan harga 16 juta rupiah, sudah termasuk instalasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, penggunaan coilover ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah tinggi rendahnya mobil, karena coilover ini sendiri bisa ngatur tinggi rendahnya mobil. Yang kedua, mengatur juga keempukan dari suspensinya, mau dibikin empuk atau dibikin keras. Nah, di sini kalian perlu memperhatikan juga nih. Nah, berikut ini gue kasih lihat beberapa cuplikan-cuplikan pada saat kita melakukan penggantian coilover di BMW E36. Yang kedua, berikutnya adalah tune up mobil. Nah, ini sih sebenarnya hal yang biasa ya, nggak perlu dipakai drifting pun. Cuman karena ini mobil baru kita beli juga dan belum diapa-apain, jadi kita coba memaksimalkan mesinnya. Jadi tune up itu apa aja sih yang diganti? Antara lain adalah kita mengganti busi, mengganti filter udara, mengganti filter oli, termasuk ganti oli juga. Itu juga semua totalnya kurang lebih menghabiskan dana sekitar 2 juta rupiah karena kita ganti baru semuanya. Pokoknya intinya kita mengganti itu semua. Nah, berikutnya adalah penggantian kaki-kaki, di mana busing-busing ini semua kita ganti baru semuanya. Itu kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 4.500.000. Itu hampir semua busing kita ganti baru, termasuk di busing di body, busing di tie rod, busing di arm, busing di gardan, itu semua kita ganti semua. Nah, yang paling penting berikutnya adalah kita mengganti gardan yang menggunakan LSD. Nah, LSD ini apa sih? Limited Slip Differential. Sebenarnya ada cara yang lebih murah selain menggunakan LSD, yaitu melas gardan. Cuman karena Baby mintanya untuk bisa dipakai buat harian juga, jadi gue tidak merekomendasikan untuk dilas gardan. Takutnya terjadi masalah lah kalau dibawa jalan untuk harian. Tapi memang kalau dibilang untuk dipakai drifting aman-aman aja. Cuman yang namanya untuk dipakai mobil harian, kalau orang yang belum biasa dengan menggunakan gardan las, takutnya malah jadi nggak aman. Nggak aman itu seperti apa sih? Ya tiba-tiba kalau lagi hujan, tiba-tiba mobilnya melintir, atau tiba-tiba lagi nikung, tiba-tiba mobil yang kebuang mobilnya karena kita nggak tahu kalau itu gardan las. Jadi kita memutuskan untuk mengganti LSD. LSD-nya sendiri itu harganya sekitar 19 juta rupiah. Itu udah termasuk pemasangan dan udah termasuk ganti olinya juga.
Nah, berikutnya yang gak kalah pentingnya juga, setelah kita udah mengganti semua, akhirnya kita untuk spuring dan balancing. Spuring dan balancing ini cukup penting ketika kita mau pakai drifting. Jadi kita tahu mobilnya juga nggak belok-belok lah ya. Jadi spuring itu supaya bannya nggak cepet habis juga dan handlingnya juga jadi lebih enak. Kalau kalian tanya spuringnya modelnya seperti apa, nah untuk case yang kali ini, karena mobil ini adalah juga mobil yang akan dipakai daily, jadi kita masih menggunakan spuringan untuk daily. Karena kita juga belum memberikan modifikasi tambahan. Seperti contoh modifikasi tambahan itu apalagi sih bang? Ada yang namanya chamber kit untuk di belakang. Itu bisa ngatur chamber untuk di belakang. Karena bawaan BMW E36 itu belum bisa buat ngatur chamber. Nah itu aja sih sebenarnya yang harus dilakukan pada saat kita modifikasi mobil untuk dipakai menjadi daily drift. Kurang lebih ini semua yang udah kita ganti di mobil E36 320 ini. Nah, kenapa juga gue milih 320? Pokoknya kalian nanti harus lihat di channelnya OLX Indonesia. Di sini gue bakal ngajakin review untuk nyobain mobil yang baru kita beli. Terus kita baru melakukan penggantian hal-hal yang tadi gue sebutin. Kita bakal ngeliat bagaimana perubahan dari yang sebelum, dari yang standar sampai untuk ready to drift. Dan kita akan coba mobil itu untuk drifting. Nah, buat kalian yang penasaran, sekali lagi kalian bisa lihat videonya ada di OLX Indonesia. Setelah YouTube ini tayang, akan tayang juga di YouTube-nya OLX Indonesia pada saat kita lagi mencoba mobil itu setelah kita modifikasi secara ringan. Nah, by the way, nanti di channel OLX Indonesia bakalan ada giveaway yang menarik dan ada 20 orang pemenang. Ya, 20 orang pemenang. Makanya kalian cek pertanyaannya apa, ada di channel OLX Indonesia. Silakan kalian nonton di sana. Hadiahnya untuk 20 orang pemenang ada voucher masing-masing senilai Rp200.000. Voucher MAP. Lumayan lah itu buat kalian, buat jajan, buat belanja di mall ya kan, atau buat isi bensin pun bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh, gue juga lupa. Nah pokoknya kalian lihat aja di channel OLX Indonesia karena di situ bakal ada quiz giveaway dari kita. Nah segitu dulu video gue kali ini. Semoga ini dapat memberi informasi buat teman-teman yang mau memulai untuk drifting. Nggak bosan-bosan gue selalu ingetin, tetaplah berhati-hati dalam berkendara dan adios.